kasih Tuhan buat hari ini. Kami Tuhan akan memulai ibadah Sabtu Ceria pada hari ini. Mari Bapak, Engkau senantiasa memberkati kami, setiap anak-anak-Mu yang akan mengikuti ibadah kami pada hari ini. Berkati lidah bibir kami, berkati tubuh kami, sehingga kami boleh bersuka cita, boleh beria-ria Tuhan, memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau pujikan kuat, hebat, besar. Siapa yang kuat? Tuhan, Tuhan Yesus. Yuk, kita naik gerakan ya. Besar
nggak boleh bermain sendiri. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, dan tiba saatnya bagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari siapkan hati kami, siapkan diri kami, biarlah firman-Mu yang akan kami dengar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan dalam kami mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu juga Engkau memberkati, biarlah hamba-Mu Tuhan boleh menyampaikan firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah siap ya? Kalian akan belajar firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita ya. Mari kita buka dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 30. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Kalian sudah mendengar kebenaran firman Tuhan? Tante mau tanya dulu. Kalian masih ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, ketika Yesus menjumpai beberapa orang ya, beberapa murid setelah kebangkitannya, lalu Yesus berpesan kepada orang-orang yang dijumpai oleh Yesus supaya mereka juga menyampaikan kabar ini kepada murid-murid yang lain, dan supaya mereka menjumpai Yesus di Galilea. Nah, di suatu bukit yang Yesus sudah tunjuk kepada mereka, mereka berjumpa dengan Yesus. Nah, ketika murid-murid melihat Yesus, lalu mereka datang menyembah kepada Yesus. Mereka bersukacita bisa berjumpa dengan gurunya. Tetapi di antara orang-orang yang berkumpul pada saat itu di Galilea, ada yang masih ragu-ragu. Nah, Tante berharap kalian tidak boleh ragu-ragu. Ya, kalian tidak boleh ragu akan kuasa Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Haleluya. Nah, ketika Yesus melihat mereka dan Yesus tahu ada di antara mereka ada yang ragu-ragu, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata apa? Yuk kita lihat lagi ya. Kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 28 di ayat yang ke-18, kita baca sekali lagi ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tadi firman Tuhan katakan bahwa Yesus memiliki kuasa, baik kuasa yang di surga dan di
bumi. Haleluya. Artinya apa di sini? Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat baik di sorga dan di bumi. Segala kuasa ada di dalam Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita tidak boleh takut lagi. Kita tidak boleh ragu lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan kuasa juga di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus juga selain memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus memberikan perintah. Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Tuhan Yesus memberikan tugas. Nah, pada saat itu kepada murid-muridnya dan saat ini Tuhan juga memberikan tugas, memberikan tanggung jawab perintah di dalam kehidupan tante dan kalian. Apa perintah yang Tuhan berikan bagi kita? Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Kita baca lagi ya sama-sama ya. Di dalam ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah yang Tuhan berikan kepada murid-murid pada saat itu dan kepada tante dan kalian dan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa tadi di dalam ayat 19? Yaitu supaya kita pergi. Pergi untuk apa? Pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Pergi untuk memberitakan bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Dan Yesus adalah Allah yang berkuasa yang sudah mengalahkan maut. Pergi beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan supaya orang-orang percaya, supaya orang-orang datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Haleluya. Tante, bagaimana? Saya masih kecil. Saya nggak bisa berkata-kata. Bisa. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus akan menyertai kita, menyertai anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai nanti Tuhan datang kembali. Oleh karena itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu lagi. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa di dalam kehidupan kalian. Bagaimana caranya supaya kalian bisa memberitakan firman, memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus ada di dalam kehidupan kalian. Bisa dengan perbuatan kalian, dengan tingkah laku kalian. Kalian bisa menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kehidupan kalian. Dengan cara apa? Ya, tunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Tuhan dengan berbuat baik, dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa salah satunya kita melakukan kebenaran firman Tuhan? Melalui perkataan kita. Yang tadinya kalian suka berkata kotor, kalian suka mengejek teman, kalian suka membuli teman, ya. Baik melalui perkataan kalian atau melalui jari-jari kalian bisa loh membuli teman. Hati-hati kalian yang menggunakan HP. Jangan membuat perkataan-perkataan mengetik ya di WA kalian atau di sosial media kalian dengan perkataan-perkataan yang tidak benar, dengan mengejek teman misalkan. Itu tidak menjadi saksi. Tetapi bisa kalian beritakan firman dengan bisa mengetik firman Tuhan,
di WA kalian, di sosial media kalian, atau kalian bisa memberikan semangat kepada teman-teman kalian mungkin yang sudah mungkin yang ragu-ragu bisa, atau mungkin teman-teman kalian yang putus asa, aduh saya bagaimana, saya nggak bisa. Beritakan Injil, bisa. Kalian bisa katakan, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa. Karena Tuhan besertamu, kamu pasti hebat, kamu pasti bisa melakukannya, kamu pasti mampu. Nah, itu sudah memberitakan Injil. Apalagi ketika kalian sekolah, kalian gak nyontek kejujuran. Itu kan juga memberitakan Injil bahwa di dalam hidup saya ada Tuhan. Bahwa saya yang percaya Tuhan Yesus tidak boleh nyontek, gak boleh berbohong, harus jujur. Gak boleh marah-marah. Nah, itu juga sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya gak bisa tante, gak usah takut. Segala kuasa ada di dalam Tuhan Yesus. Minta kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa kepada Tuhan. Baca kebenaran firman Tuhan. Minta supaya Roh Kudus menolong kita, memberikan hikmat, memberikan pengertian, memberikan pengetahuan, supaya kita bisa berkata-kata, supaya kita bisa menjadi berkat. Tuhan akan memberikan kuasanya di dalam kehidupan kalian. Makanya mari kita berdoa kepada Tuhan, baca kebenaran firman Tuhan, minta pengertian daripada Tuhan, supaya kita mampu, kita bisa berkata-kata kebenaran firman Tuhan, supaya Tuhan memberikan kuasanya di dalam kehidupan kalian. Kalian juga bisa membantu orang tua kalian. Kalian juga bisa membantu sesama. Itu sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Oleh karena itu, kalau ada di antara kalian yang masih ragu, masih takut, datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, minta kuasa Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kepada kalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau lakukan perintah Tuhan, tugas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kalian, yaitu beritakan Injil, beritakan firman Tuhan. Beritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, yang sudah menyelamatkan kehidupan umat manusia, dan Tuhan Yesus akan kembali lagi untuk menjemput kita sebagai raja di atas segala raja dan segala kuasa, tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, di mana Engkau adalah Allah yang berkuasa, segala kuasa di sorga dan segala kuasa di bumi ada di dalam Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami anak-anak-Mu, supaya kami mampu untuk melakukan perintah yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, yaitu untuk menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, dan biarlah Tuhan memberikan kuasa itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa syukur kami, ampuni dosa kami akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan. Haleluya.